Semakin hari semakin banyak, semakin hari
berisi pepikat. Caranya orang memburung itu pepikatnya, burungnya itu disebut haram. Lalu burung yang di atas itu turunan minyak. Kenapa? Pepikatnya haram. Nah, sidin ini orang banyak cinta, orang banyak ketujuh. Sidin berisi pepikat yang haram. Apa pepikat sidin? Tidak lain adalah Nurul Mustafa. Nah, itu pepikatnya. Itu yang mengolah majelis sidin itu makin banyak karena pepikatnya ini langsung yaitu Rasulullah. Itu luar biasa. Jadi kalau punya guru danau, orang-orang yang hebat-hebat majelis taklim yang luar biasa itu berisi pepikat yang harat. Cara biasa kitanya mangariau. Ini kayak burung rajin kalau lah. Orang rajin memburung rajin, dihiaunya kawanan di taman. Nah, berisi pepikat yang harat aja kita nih kada berisi pepikat. Jadi kada kawan yang kayak orang. Nah, orang-orang yang harat itu dasar muncul berisi pepikat yang harat. Jadi ujar guru danau, guru sapongkol itu Rasulullah pepikatnya. Jadi wajar aja tiap hari makin banyak sehingga banyak juga yang kada ketujuh lawan sidin, banyak juga yang memfitnah lawan sidin, banyak juga yang hendak supaya mencari jalan supaya ampih bacaan sidin. Nah, ini ngarannya dengki. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai di hati kita ini ada sifat dengki. Berlindung kita kepada Allah. Hancur ibadah kita pun ada sifat dengki ini. Ada orang pengajian bina banyak orangnya saling. Padahal yang bagus itu dibantu, didukung. Nah, itu bagus banget. Jangan orang pengajian kawan digawe juga kada pulang. Nah, ini ngarannya dengki. Sudah seorang kada hendak pulang, orang digawe. Nah, ini sangat berbahaya, hancur amal ibadahnya orang yang dengki ini. Nabi kita sangat berlindung sidin agar jangan sampai sifat dengki ini menimpa kepada kita umatnya. Kenapa? Karena hancur amal ibadah kita. Sebagaimana api memakan kayu yang kering. Nah, jadi banyak orang-orang yang dengki lawan sidin, nang mereka itu menghendaki supaya amping sidin bacaan, untuk pengajian sidin. Orang-orang yang membantu ampihan lawan membantu sidin. Nah, ini ngarannya orang-orang yang dengki. Seorang guru yang dikenal soleh dan sangat menghormati ulama. Ada seorang guru yang soleh dan sidin sangat ketujuh lawan ulama. Dan ini sangat banyak orang-orang yang ketujuh dengan ulama, orang-orang yang suka dengan ulama, anaknya jadi ulama tidak sedikit. Gara-gara ia hormat dan cinta dengan ulama. Lalu seorang guru tadi berasal dari kampung Mangkau. Tahu orang kampung Mangkau ini mana? Pangarun, kampung Mangkau, Pangarun, bernama Guru Kasful Anwar. Nangaran sidin Guru Kasful Anwar nang hendak dihilang karena guru seumpul. Sudah lama mendengar adanya seorang ulama di Martapura. Lama sudah sidin mendengar bahwasanya di Martapura itu ada ulama yang hebat, yaitu guru seumpul, Guru Kasful nih. Meski masih muda, tapi kealimannya diakui para ulama yang tuha-tuha. Guru sakumpul itu anom umur, tapi ilmu tuha. Anom umur, tapi ilmu dalam. Anom umur, tapi ilmu luas. Bagi orang yang tahu, bagi orang yang kada tahu ya tadi dengki iri hati lawan sidin. Ulama yang dimaksud tidak lain adalah guru Zaini, guru sekumpul
di kampung Keraton Martapura. Keinginan guru Kaspul untuk bertemu dan kemudian belajar sangat besar. Jadi orang-orang yang besar sudah dipilih oleh Allah menjadi wali. Di anak Tuhan di hati cinta dengan wali. Ada di hati keinginan yang besar, himmah yang besar. Hendak belajar lawan sinin, hendak pertemuan lawan sinin. Kepada guru Zaini hingga suatu hari beliau berangkat ke Martapura. Akhirnya berangkat juga guru Kaspul ini. Kada tahan lagi sinin menyandang di hati. Itu orang kada tahan lagi menyandang Pusyanatullah tadi. Karena mendengar kealiman daripada guru Sakumpul ini. Jadi mendengar aja hanya. Belum lagi tahu kayak orangnya. Mendengar alimnya aja sudah luar biasa. Belum bertemu orangnya. Rupanya emas, suaranya bagus, ramah tamah, penyayang, makin naik. Apalagi diberi Tuhan kasyaf, makin naik. Sampai di Martapura karena belum tahu tempatnya, tempat tinggal guru Zaini, maka guru Kaspul menanyakan kepada orang-orang di pasar Martapura. Ketahuan naik saja. Di mana rumah guru Zaini? Di mana rumah guru Zaini? Semua orang saat itu terlihat sinis. Bina kada kaya ketujuh itu sinis. Bina kaya paling, bina orang. Sedikit pun ketika ditanyakan keberadaan guru Zaini, di mana di sini guru Zaini? Oh sinis pandangan, bina kaya sakit itu. Namun guru Kaspul tetap ingin bertemu guru Zaini sehingga beliau tanpa putus asa terus bertanya di mana tempat guru Zaini. Sebagian orang bahkan berusaha menghalang-halangi keinginan guru Kaspul ini dengan mengatakan ada yang menghalang-halangi supaya jangan bertemuan lawan sidin. Lalu ujar orang yang menghalangi itu pian kasana. Pian kasana guru Ija ini ajarannya syasyak. Apa itu daripada sesat? Usaha kumpul ajarannya sesatnya. Akhirnya dari cerita mereka itu guru Kaspul mengetahui alamat guru Zaini di Keraton. Seandainya ada yang memberitahu. Walaupun yang memberitahu tadi pinanya sinis juga. Namun karena tidak ada yang mau mengantar, beliau berjalan kaki ke arah kampung Keraton. Sambil bertanya kepada orang-orang yang ketemu di jalan. Mereka yang ditemui itu juga orang-orang yang benci kepada guru Zaini. Banyak benar kan nak katujuh lawan sini. Kan apa ini dekat tujuh, kada katujuh yuk. Iya dengki tadi, dengki. Banyak orang belajar lawan sini. Lalu sarekai. Maka dengki ini orangnya berilmu juga, harap juga, cuma kalah lawan sidin. Nang baik itu sebenarnya didukung tadi. Kalau ada orang yang hebat, dukung. Bukan dimasukin. Bahkan ada beberapa dari mereka berusaha menghalang-halangi niat guru Kaspul untuk bertemu guru Zaini. Namun niat yang tertanam di hati beliau tidak tergoyahkan. Niat kuat sudah. Tetap aja orang kayak ini, tetap sih nak bertemu. Dan beliau terus menuju rumah guru Zaini. Terus berjalan sini. Setelah sampai di halaman rumah guru Zaini, dari rumah guru Zaini langsung membukakan pintu. Sekali datang ke rumah guru Sakumpul sudah menghadangi di muka pintu, dibukakan sendiri pintu sudah. Tahu pada ada yang pecangan datang, orang luar biasa kalau lah, luar biasa. Allahu Akbar. Mahadangi sudah guru Sakumpul dibuang sini rumah was-was. Kucing dong belum masuk. Jadi ujar guru Sakumpul imbang membukakan rumah luas-luas, masuk pol, ngarang sini guru Kaspul Anwar. Padahal ada tahu, padahal ada suatu pertemuan, masuk pol di sini, masuk pol. Guru Kaspul terkejut.
karena selama ini ia belum pernah bertemu atau kenalan dengan beliau. Takjub sidin, gimana tahu ngaran puji sidin? Nah ini ngarannya asyad, namanya lah maka tahu orang nang datang, tahu lawan ngaran orang nang datang, tahu dengan tempat orang nang datang. Tapi beliau sudah tahu namanya. Ini sidin, karena sobat mantap ya sidin, tahu ngaran puji sidin. Sesudah itu guru mengatakan, lalu guru Sokongkul mengatakan pulang, ikam orang nang kalau, ikam orang nang kuat kalau. Setelah guru Kasful duduk di kamar tamu, guru bilang lagi, ujar guru Sokongkul pulang, kayak itu bang pulai, orang kada mau jadi wali, lamun kada sampai empat orang menyambeti, memfitnah, membenci, menyariki. Kayak itu bang pulai manusia. Artinya apa? Seseorang itu mulai kada akan menjadi wali terkecuali sebelumnya inya itu difitnah 40 orang, dicaci maki 40 orang dengan syarat sabar, kada melawan. Jadi kita bisa ada tahan dulu, bisa menjadi orang sesat, orang mau angkat lagi juga, untung ucap macam-macam juga guys. Ini kada melawan. Nah kayak itu bang pula orang hendak jadi wali itu kada kawa jadi wali, hendak jadi wali kecuali 40 orang dulu nang memfitnah, nang mencaci maki. Nang paling berat itu adalah fitnahan caci maki. Itu nang paling berat. Nang kada membalas difitnah orang, dihina orang santai aja, itu paling benar. Kita misalnya lah berhadapan bisa berarti orang bunga tamu, ayo lihat, kada tahan salah, kada tahan salah berhadapan sama orang bunga tamu macam-macam. Ini kada melawan sidin, kada melawan lalu. Sadarlah guru Kasful bahwa orang yang tengah ia hadapi bukan sembarang orang. Ini jago Kasful ini kada sembarangan orang ini. Ngaranku tahu, tempat tinggalku tahu, kedatanganku tahu sidin. Yo, luar biasa Allah. Jadi jauh guru saya guru Ansari, pengarang ini, pengarang keramat guru Sokongkul 100 keramat guru Sokongkul. Masih ada di sidin 900 keramat guru Sokongkul yang masih belum sidin catat lagi. Jadi sesudah guru Sokongkul meninggal hanya timbulan keramat-keramat sidin. Ini hanya 100, belum lagi nang kada tercatat di sidin, masih dibukakan, diulah, ditulis. Insya Allah di sini akan terus ditulis. Ada izinnya yang mana? Kalau ada izinnya itu mengalir. Sadarlah guru Kasful bahwa orang yang tengah ia hadapi bukan sembarang orang, tapi seorang waliullah. Maka saat itu juga guru Kasful bilang, izinakan ulun jadi murid pian dan tempat mengaji lawan pian. Untungnya untung benar. Manusia yang paling untung yaitu manusia nang ngarannya itu ada di hati wali. Untung benar itu. Untung benar. Ngaran kita tuh ada di hati si wali. Untung benar itu. Izinakan ulun jadi murid pian dan umpat mengaji lawan pian. Tak lama sesudah itu guru Kasful pun minta izin untuk pulang dengan rasa puas dan gembira karena sudah bertemu dengan seorang yang selama ini beliau cari, yaitu seorang murabbi mursyid, seorang wali yang kamil mukammal. Nali benar cari guru mursyid yang sempurna. Untung benar tuh orang-orang kayak gitu. Biasanya perburuan kayak kita nih, ya lalu lah bisi guru musik kayak juga cinta barang lah lawan wali-wali. Nah, jadi malam ini kita membuktikan kecintaan kita kepada sidin, yaitu membaca keterlibatan dan keramat sidin. Jadi hikmah yang kita ambil pada keramat Guru Sokongkul
kumpul yang ke-32 ini tidak lain adalah bahwasanya sekumpul itu adalah majelis ilmu itu rancak didatangi oleh Rasulullah, rancak benar. Itulah yang menyebabkan orang-orang itu banyak yang hadir di majelis ini. Ketikatnya harap di hati sini terpancar nurnya Rasulullah. Yang kedua, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai bersifat dengki ke arah agama, baik ke arah agama atau ke arah dunia. Kurang motor motor sarik, kalau motor alhamdulillah mudah ini aku menjadi terngalih. Kalau ada kesulitan apa misalnya mendadak, ada usaha diri, kalau usaha didengki, atau berdoa dengan Tuhan, ada kalau doanya lah orangnya motor, berdoa juga dapat juga seorang kaina wajah apa tahu juga, cuma kaina dapat juga ada itu. Kita baca, ada orang hanya motor mobil bacakan Allahumma na'isha illa 'aishul akhirah. Insyaallah dia lain aja motor mobil. Kaina tahu kaina doa ya apa tahu juga. Asalkan hanya motor. Yang ketiga, kebanyakan orang yang jadi wali itu mereka itu sebelumnya itu mereka sempurna sabar mereka, baik ketika difitnah orang, dicaci maki orang, sabar kadang melawan. Nah ini memang berat benar, sabar, dingin hati, dingin tadi kan ada reaksi hendak membalas. Mudah-mudahan berkat keramat kehebatan daripada bersumpah kita berataan diberikan oleh Allah. Selamat dunia akhirat dan dikabulkan Allah lawan sidin anak-anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Menjadi tak Qala al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulmi fidal amina qala bayanul ma'ani al-batinah allati tatimmu biha hayatus salat. Ujar Imam Ghazali, ini adalah keterangan makna-makna arti-arti yang batin yang tersembunyi di dalam hati. Allati tatimmu biha hayatus salat, yang dengannya itu makna-makna arti yang batin sempurna sembahyang orang itu. Hayatus salat, hidup sembahyang orang sembahyang itu. Nah jadi apabila orang mengetahui makna-makna yang batin yang ada di dalam sembahyang, hidup sembahyangnya. Kenapa jadi hidup sembahyangnya? Karena orang yang memperhatikan makna-makna yang batin itu otomatis hatinya itu khusyuk. Sementara khusyuk itu sudah diterangkan oleh Imam Ghazali, rohnya sembahyang. Sembahyang itu akan berkembang dan berkembang, semakin berkembang karena ada rohnya. Dan roh sembahyang itu adalah khusyuk. Apabila sembahyang kada khusyuk, maka sembahyang kita kada berroh. Jadi sembahyang kita ini kada ada geraknya, rohnya kada ada perkembangannya, bahkan merusak karena kada ada khusyuknya tadi, rohnya ada. Ilam anna hadhil ma'ani taksurul ibaratu anha. Ketahuilah ujar sidin bahwasanya makna-makna ini banyaknya sidin kata-kata ibarat daripadanya. Nah banyak itu kata-kata makna di dalam sembahyang itu bagi orang-orang yang mengetahuinya. Kata-kata ibarat-ibarat di dalam sembahyang makna-maknanya. Walakin ya jemaah wasitu jumalin, tetapi ujar Imam Ghazali terhimpun akannya itu enam jumlah. Jadi kadang-kadang benar menghitung 6 jumlahnya. Apabila 6 ini kita kawat menghadirkan ada di dalam diri kita, maka sempurnalah khusyuk dan sempurnalah roh yang ada di dalam sembahyang itu. Wahya hudurul qalbi, pertama hadir hati.
at-tafahumu, yang kedua memaham, yang ketiga wa ta'zim, mengagungkan. Hadir hati, paham apa yang dibaca, timbul mengagungkan di dalam hati. Wal haibah, timbul takut nang kaampat. War raja, timbul pulang mengharap kepada Allah. Wal haya, timbul malu di dalam hati. Apabila orang kawa menghadirkan hati di dalam sembahyang dan dia paham apa yang dia baca, timbul keagungan Allah di dalam hatinya, timbul rasa takut, pengharapan dan rasa malu. Itulah sembahyang yang bujur-bujur yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apabila sembahyang kita kada khusyuk, kada kawa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila sembahyang itu khusyuk, nang anam tadi kawa dilaksanakan, kawa dipastikan bahwasanya orang itu tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi jawabannya ada ngalih kenapa kita dikatuju berbuat dosa. Jawabannya sembahyang kita kada khusyuk. Arti kada khusyuk banyak lupanya. Banyak lupanya kita sembahyang. Itu namanya bapakan kita kada kawa mengingat, kada kawa mencegah sembahyang kita itu daripada perbuatan keji. Panazkur tafsiruha, maka hendaklah kami menyebutkan secara terperincinya di sini. Kina di sini panjang lebar dijelaskan. Summa asbabwa, kemudian sebab-sebabnya. Summal ilaju fi iktisabiha, kemudian cara-cara pada mengusahainya. Ada cara-caranya supaya sembahyang kita itu bujur-bujur bagus. Amma tafsiru, adapun secara tafsil keterangannya, fal awwalu, yang pertama ujar sidin hudurul qalbi, hadir hati. Wa na'ni bihi ayyabrugal qalbu an ghairi ma huwa mulabasun lahu mutakallamun bihi. Nang dikehendaki dengan hadir hati itu apa gerang? Ujar Imam Ghazali, nang kami kehendaki dengan hadir hati di dalam sembahyang itu bahwasanya kosongnya hati daripada selain sesuatu yang dia itu melaksanakan, yang dia itu dilaksanakan baginya, dan mutakallamun bihi, nang dikatakan dengannya. Artinya orang nang sembahyang itu hatinya kosong daripada campuran-campuran yang lain. Mula bisul, campuran yang dilaksanakan. Nang ada di hatinya tidak lain adalah perbuatan sembahyang, perkataan di dalam sembahyang, itu nang ada di hatinya. Selain daripada itu kosong hatinya. Nang diingat di dalam hatinya hanya muntung berpandil, awak bergerak perbuatannya. Apabila awak bergerak, dilihatinya lawan mata, dengan hatinya dipikirakannya. Apabila muntungnya berucap, didengarakannya oleh telinga. Nah, itulah yang disebut dengan hadir hati. Jadi hati hadir, kada memikirkan yang lain terkecuali yang dipikirakannya perbuatan sembahyang dan perkataan-perkataan yang ada di dalam sembahyang. Fayakunul ilmu bil fi'li wal qawli maqrunan bihima, maka jadilah pengetahuannya itu dengan perbuatan dan perkataan yang disertakan dengan keduanya. Jadi orang yang sembahyang itu perkataannya, perbuatannya disertakannya dengan keduanya. Misalnya Allahu Akbar. Ketika mengata Allahu Akbar, maka hatinya menyertakan perkataan tadi. Allahu Akbar muntung, hatinya Allahu Akbar juga. Lebih daripada itu, Allahu Akbar, hatinya Allah Maha Besar. Jadi ada dua tuh. Ada dua orang yang kada tahu artinya Allahu Akbar, hatinya Allahu Akbar, sama.
Nang hebat daripada itu, Allahu Akbar. Hatinya Allah Maha Besar. Artinya apa? Nang lain halus. Artinya nang lain kada herat. Itu. Arti Allahu Akbar itu kan Allah itu nang paling hebat. Nang lain daripada Allah kada herat. Bukannya Allah besar atau kayak arasy juga itu kan. Kada macam itu kan. Wala yakunul fikru jahilan bi ghairi ilma, dan janganlah pikirannya itu menembus memikirkan pada selain keduanya. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, jangan sampai hati kita ini memikirkan daripada selain yang keduanya. Keduanya yaitu perbuatan dan perkataan. Allahu Akbar. Tadinya adalah Allahu Akbar. Nah, itu artinya mengetahui, pengetahuannya itu dengan perbuatan, perkataan. Allahu Akbar, mata melihat Allahu Akbar. Begijim makruh hukumnya berdiam. Kalau tak jajak pun dari ukur, terkecuali aman, nah. Bisa aja begijim, tapi jangan begijim terus gitu. Kalau tak jajak pun dari ukur dari jajak misalnya umur di dalam kantong misalnya karek kok jadi apa ukur bisa boleh hati ya pak ya ini lo minat karek ambil buang kayak jangan ukur ke kantong kawan punya karek punya besar itu jelas batalnya sudah sembahyang. Nah itu nabi merupakan sembahyang itu bagi jumbo kalau kota jajak kubur. Wa mahma yang sarafal fikru an ghairi ma huwa fihi, dan manakala berpalingnya pikiran seseorang itu daripada selain sesuatu yang dia itu pada sembahnya, karena fi qalbihi, maka di dalam hatinya zikrun lima huwa fihi, ingat bagi sesuatu yang dia atasnya, walam yakun fihi ghaflatun an kulli syai'in, dan tiada adalah padanya itu lupa daripada tiap-tiap sesuatu, daripada keduanya tadi, baik perkataannya, banyak perkataan, makanya tiap-tiap sesuatu, baik perbuatan, banyak perbuatan dalam sembahyang. Nah, apabila seseorang itu sembahyang, hatinya berpaling daripada sesuatu yang lain daripada perbuatan dan perkataan sembahyang, nang diingatnya hanya sesuatu yang ada di dalam sembahyang, maka orang yang seperti itu, ujar Imam Ghazali, faqad hasalat hudurul qalbi, maka sungguh hasillah hadir di dalam hati. Nah, apabila sudah hadir di dalam hati, berarti termasuk orangnya sudah khusyuk. Artinya dinilai Tuhan, Anda sudah orangnya khusyuk, ada rohnya sembahyang, hadir hati. Nah, itu yang dimaksud dengan hadir hati. Secara ringkas adalah hadir hati itu adalah hati ingat apa yang dibaca, hati mengartiakan apa yang dibaca, dan hati kada memikirkan selain daripada itu. Itu yang disebut dengan hadir hati. Allahu Akbar, hati Allahu Akbar juga. Nyaman itu kadang-kadang. Kurang hebat daripada itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir, dan seterusnya. Hatinya mengarti apa yang diucapkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ujar hatinya. Terus sembahyang. Jadi fokus hatinya ke arah situ. Kenapa jadi orang tuh kawam fokus? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kenapa jadinya tuh kawan fokus kada ingat langkah lain? Nah, jawabannya tidak ada. Himmahnya kuat. Himmahnya hendak sembahyang berhadap kepada Allah tuh kuat, sehingga yang lain tuh kada masuk ke dalam hati. Nah, jadi yang penting benar kita hidup himmah. Ujar guru batin, apabila himmah kita ada kuat di sini, ada kawan jadi orang mulia. Orang-orang yang mulia tuh himmah tubuhnya kuat.
semangat cita-cita pokoknya itu kuat. Orang-orang yang harap tuh himahnya kadenang uyuh. Makanya orang yang mendaftar jadi wali itu tak lupa 24 jam. Cuma yang mendaftar kadete arti kadete banyak. Mendaftar pembakal banyak. Bakal presiden banyak juga. Caleg-caleg banyak juga. Yang mendaftar jadi wali ini pada 24 jam terbuka. Jadi sini cuma yang mendaftar ini kan tapi ada kenapa himmah ada kuat, himmahnya ada kuat. Orang-orang yang kuat himmah itu perubahannya itu ada enak, pasti sudah yang dicapai mereka itu tidak lain adalah kedekatan kepada Allah. Mudah-mudahan berkat Al-Imam Ghazali kita berataan diturunkan rahmat oleh Allah, keberkahannya banyak, dan mudah-mudahan kita berataan dikurban oleh Allah di dalam naungan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Inna sallallahu alaihi wasallam